Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita punya kesempatan yang lumayan langka nih. Kita mau ngobrol tentang tentang kesehatan ibu. Pinginnya sih secara paripurna ya, kesehatan wanita mulai perempuan, mulai dari remaja, kemudian tumbuh dia pubertas, kemudian dia masa reproduksi, kemudian menikah, hamil dan menyusui, perimenopause, menopause. Tapi karena terlalu panjang, kita nyicil dulu. Hari ini kita akan cut dulu ya Pak ya. Pak Dokter salim dulu, apa kabar? Lupa belum salim. Kita mau cut aja mulai dari bagaimana sih kita menjaga kualitas hidup seorang perempuan mulai dari masa dia hamil, kemudian dia menyusui, dan kemudian tahap selanjutnya pasti kita akan memasuki masa perimenopause. Bersama saya sudah ada Dr. Suryo Adiwibowo. Ya, saya Suryo. Oke. Gimana Pak, sudah siap buat ngobrol-ngobrol? Poli aman? Nggak ditunggu pasien? Sudah dikondisikan. Okay. Jadi poli nanti kita mulai jam 10 ya. Kita memenuhi janji, katanya banyak pertanyaan masuk. Setelah dikumpulin mengerucut ke persiapan kehamilan ya. Oke. Sekarang mungkin untuk awalan dulu ya. Namanya perempuan itu kan pasti dia perubahan tubuh tuh nggak kayak laki-laki. Setiap hari bahkan setiap masanya itu pasti dia akan mengalami perubahan. Bahkan yang untuk perempuan yang belum hamil atau menikah pun dari masa dia sudah mengalami menopause itu lonjakan hormon itu mungkin dokter juga lebih tahu kan. Setiap fase itu akan ada masanya dan itu sangat berbeda dengan laki-laki ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih sebenarnya perubahan mendasar apa sih yang terjadi pada saat perempuan itu mulai memasuki usia masa kehamilan. Oke. Jadi kita bicara dari mana dulu? Dari kehamilan atau dari sebelum hamil? Kalau pinginnya sih sebelum hamil ya, cuman kayaknya waktunya dokter nih nanti kalau saya sandra kelamaan saya di teror sama pasien, jadi kita akan bicara lebih fokus aja supaya kita mendapatkan pembahasan yang lebih fokus. Kita mulai langsung aja dari yang hamil deh. Hamil ya. Di tahap awal perempuan hamil ya, maka hormon yang akan melonjak duluan adalah progesteron ya. Progesteron melonjak karena tanda kutip tugas progesteron adalah mempertahankan kehamilan. Itu yang melonjak duluan. Maka keluhan-keluhan yang muncul akibat dari naiknya progesteron itu juga muncul. Perasaan begah, perasaan kayak tidak nyaman, itu mulai muncul. Nah, diikuti dengan hormon kehamilan itu sendiri yang namanya HCG, hormon chorionic gonadotropin. Nah, peningkatan hormon itu akan menimbulkan rasa yang makin tidak nyaman lagi, mual, enek, ya, kadang sampai muntah. Nah, pada tahap ini memang jadi momen krusial. Tahap ini tahap yang tidak nyaman karena ada rasa yang tidak nyaman juga, mual, muntah, tidak enak, sehingga wanita cenderung malas makan, lihat makanan berubah seleranya gitu. Dan ini secara tidak langsung akan mengaruhi nutrisi dia ketika hamil. Nah, ini terjadi di fase-fase awal, yaitu fase trimester 1, ya, fase-fase pembentukan organ tubuh. Nah, disinilah dilemanya. Dilemanya di sini. Di satu sisi muncul rasa nggak nyaman sekali, mual, muntah, badan terasa lebih hangat kayak orang sakit, orientasinya berubah, moodnya berubah, ya, tidurnya terganggu kadang-kadang, ya, malah kadang-kadang yang susah bangun tidur, segala macam dikeluhkan, ya. Badan terasa tidak nyaman. Nah, beberapa orang sampai pengen sekali minum obat. Ini bisa diobati nggak sih mual seperti ini? Sebetulnya bisa-bisa aja. Tetapi kalau kita bicara fase pertama, fase-fase trimester pertama, ini fase-fase pembentukan organ, tidak semua obat aman digunakan. Maka perubahan hormon ini mungkin kompensasi yang sifatnya coba cari yang paling ringan dulu, cari yang alami. Kalau misalnya dengan cara dikasih wedang jahe, wedang jeruk udah terasa nyaman, udah cukup itu. Obat-obatan hanya diperlukan kalau memang betul-betul butuh saja, ya. Sebab ya tadi
resiko kelainan, resiko cacatan pada trimester 1 masih sangat besar. Tidak semua obat aman digunakan di fase itu. Oke dokter, berarti memang kita harus hati-hati karena satu masih ada proses organogenesis ya, Iya, betul. pembentukan organ yang kalau kita mengalami satu kesalahan di situ bisa mengakibatkan Seumur hidup. jangka Ya, panjang. cacat seumur hidup. Nah, yang kedua tadi nih, yang penting banget kan memang bayi ini sangat tergantung pada nutrisi ibunya kan selama hamil ya. Satu-satunya jalan dia mendapat nutrisi adalah lewat plasenta, betul ya? Ya, betul. Ada beda nggak nih antara saya nih yang berat badan segini dengan tingkat aktivitas segini, mungkin dengan ibu lain yang mungkin berat badannya lebih tinggi atau lebih rendah dengan aktivitas fisik yang berbeda, kira-kira jumlah nutrisi yang diperlukan itu sama atau tidak? Di trimester 1 hampir ada bedanya. Di trimester 1 ya. Karena Ya. kenapa? Jadi pada trimester 1 itu ya ada fase pra-plasenta. Jadi sebelum plasenta itu muncul, sebelum plasenta itu sempurna. Nah, kapan sih plasenta sempurna? Ada yang tahu? Plasenta sempurna antara 10 sampai 12 minggu. Sekitar 3 bulan itu baru sempurna. Nah, ada fase di mana plasenta belum sempurna terbentuk. Oke. Ya. Sekitar 12 minggu pertama ya. Iya. Karena memang rata-rata di usia itu juga ibu kadang nggak ngeh tuh ya di awal-awal kalau dia sudah hamil gitu ya. Tapi adilnya Allah itu adalah di fase itu ya hamil itu seperti kayak sepaket gitu. Ada kantong kehamilan, ada bakal janin, dan sudah ada cadangan makanan. Walaupun ibu hamil mengeluh mual muntah lihat makanan tidak suka, tapi janin tetap tumbuh karena di situ sudah ada cadangan makanan yang cukup sampai nanti plasentanya sempurna. Hebat kan? Nah, itu di fase awal. Ya sama kayak kita ibaratkan telur ya. Telur itu ada cangkang telur, ada putih telur, ada bakal anaknya ayam, dan sudah ada kuning telurnya. Oke. Nah, cadangan makanan yang itu, kuning telurnya itu. Mungkin itu sejalan ya dengan panduan yang dibikin oleh Kemenkes. Ada tuh panduan untuk ibu hamil dan menyusui. Kalau nggak salah di situ tertera di trimester awal sekitar 12 minggu pertama kita cuma membutuhkan sekitar 180 kalori tambahan. Jadi itu Nggak sedikit banyak, kan? banget ya. Kalau kita konversi ke makanan sehari-hari seberapa tuh 180 Loh, kalori. bahkan cemilan-cemilan yang bernutrisi udah cukup, nggak harus makan banyak. Ya kan? Nah, tapi Boro-boro- itu penting tuh, cemilan bernutrisi. Jadi sebenarnya yang kita Ingat fokuskan ya, adalah cemilan bernutrisi, bukan murni kalori loh ya. betul. Jadi yang difokuskan adalah pada kualitas, bukan Iya. kuantitas. Betul. Karena di masa-masa itu sebenarnya sejauh yang saya tahu ya, yang diperlukan terutama adalah asam folat, betul ya? Iya benar. Jadi mungkin saat itu ibu nggak perlu terlalu banyak tambahan kalori, nggak perlu tambahan karbohidrat, tapi secukupnya aja. Kita fokus di asam folat. Benar. Jadi jangankan makan, lihat nasi aja udah males ibu hamil muda. Jangankan makan, lihat nasi aja udah males. Ya, karena tadi ya pengaruh hormonal tadi ya. Disediain nasi padang bukannya mau lari dia, karena pasti akan muntah lihat nasi padang. Tapi kan ini nggak bisa dibiarkan ya dok, karena begitu kita masuk ke awal trimester 2 ya, sekitar 13 minggu betul ya, 13 minggu ke sana, ini mungkin kebutuhan kalorinya udah beda. Di situ Beda. kita janin sepertinya akan lebih banyak membutuhkan Kalau di protein. trimester awal mungkin small bite aja udah cukup. Cari small bite yang bisa dimakan dengan mudah, dengan nutrisi yang cukup. Itu cukup. Nggak harus makan berat. Ya. Tapi beda dengan trimester 2. Trimester 2 adalah depend on placenta, tergantung dari placenta. Apa yang kita makan, anak bayi makan. Nah, itu tergantung nggak jumlah kalori ini apakah suatu patokan yang pasti nih. Misalnya kan kalau di panduan itu di trimester 2 awal kita akan butuh tambahan sekitar 300 kalori tuh per hari. Nah, 300 kalori itu kalau nanti kita konversi, nanti kita bisa tanya tuh ya ke dokter Dimas ya. Cuman sejauh yang saya tahu ya 300 kalori itu bisa kita penuhi dengan 1 gelas susu aja tuh. Nah, tapi apakah itu sama untuk ibu-ibu yang mungkin kebetulan status pre-hamilnya itu dia sudah dalam overweight atau malnutrisi, atau dia yang memang well nourished yang nutrisinya udah betul? Coba nanti buka bukunya Kemenkes yang baru, buku KIA yang baru ya. Sebetulnya nggak banyak bedanya antara buku KIA yang tahun ini, yang baru ini, yang tebal itu, dengan buku yang lama. Di situ sudah dicantumkan ya kebutuhan kalori dan nutrisi harian ibu hamil. Nah, secara umum itu udah cukup buat kita untuk panduan hamil normal, udah cukup. Ya, sekian karbo, sekian protein hewani, sekian protein nabati, lemak, cukup. Bahkan berapa gula pun udah
sudah ditulis di buku panduan itu. Itu bisa kita baca dengan mudah. Tetapi coba lihat lembar berikutnya dari buku itu. Apa coba? Di buku itu ada catatan rekomendasi berapa berat badan ibu hamil yang diizinkan naik berdasarkan berat badan sebelumnya. Coba lihat, itu ada itu. Jadi itu penting ya. Penting. Jadi ibu hamil prinsipnya ya sebetulnya ibu hamil tidak boleh gemuk. Kalau ada pertambahan berat badan wajar, tapi wajarnya itu terukur. Nanti di situ ada BMI sekian sampai sekian, hanya diizinkan naik hanya sekian sampai sekian. BMI sekian, hanya boleh naik sekian. Jadi semakin besar BMI, body mass index sebelum hamil, maka rekomendasi naik berat badannya hanya sekian, tidak bisa lebih banyak. Ya, ini penting ya, karena satu input juga masukan nih buat ibu-ibu yang sedang hamil, ketika konsultasi rutin, ketika mereka melakukan ANC ya, antenatal rutin, ketika hamil, hal-hal ini juga yang perlu dikonsultasikan kepada dokter kandungannya, karena kelebihan berat badan ataupun kekurangan berat badan sama-sama nggak bagus efeknya pada janin yang dikandung dan juga pada kualitas kesehatan ibunya sendiri secara umum. Iya. Dan toolsnya ya, alat itu sudah dipegang oleh ibu-ibu hamil itu merata, buku KIA. Makanya kita sebenarnya bisa mengoptimalkan buku itu untuk edukasi. Makanya saya agak rewel, agak cerewet kalau ada pasien datang nggak bawa buku KIA, saya marah. Ya. Atau ibu hamil datang bawa buku KIA banyak, itu saya juga marah. Buku KIA banyak sekali. Ya, betul ya. Buku KIA itu sebenarnya satu aja. Satu tapi penting, siapapun yang tapi memeriksa. dibaca. Nah, seringnya siapapun yang meriksa tulis buku itu. Bukan tiap kali periksa dapat buku, bukan. Betul. Ya. Dan itu bisa dipakai ya sampai anak berusia 5 tahun. Ya, satu buku untuk satu kehamilan. Jadi dari mulai dia periksa sampai lahir, bayinya juga menggunakan buku yang itu. Nanti hamil berikutnya ganti buku. Masing-masing kehamilan anak punya buku sendiri. Dan kami pun dokter anak mendapatkan banyak informasi dari buku itu, karena kalau dokter kandungannya rajin mencatat di situ ada penyakit kehamilan ibunya juga tertera, itu kami dokter anak ketika kemudian melanjutkan pemantauan pada bayinya itu akan banyak memberikan informasi. Bahkan ya kita menghimbau ke kemarin lewat Dinkes juga ya, ke semua rumah sakit ya, rumah sakit baik negeri maupun swasta. Kalau perlu bikin buku KIA, silahkan. Mukanya mau diganti apa saja, covernya, tapi isinya kok bisa sama, supaya kita bisa memantau dengan mudah, karena standarnya juga satu standar, tidak banyak standar. Gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau dipikir ya, harusnya ada kata-kata ibu hamil makanya harus tambah banyak, itu harus diterapkan secara bijaksana ya, karena sebenarnya nggak sebanyak itu yang diperlukan. Karena dari panduan pun ternyata mereka cuma menganjurkan, dan secara evidence base ya betul ya, hanya sekitar tambahan sekitar 300 kalori, itu pun untuk yang BMI-nya normal. Ini PR untuk kita semua ya, kalori cuma segitu, tapi di situ ada poin protein berapa gram, poin lemak berapa gram, vitamin ini berapa mcg, berapa I, itu ada panduannya. Dan nanti kita lebih mudah itu kalau kita menggunakan apa ya, porsi apa namanya, dosis pengganti apa namanya? Oh, ukuran penukar. Ukuran penukar. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak nih sama dokter Dimas. Jadi sekian 100 kalori itu bentuknya kayak apa sih? Oh, 100 kalori itu satu potong tempe. Oh, 100 kalori itu berarti satu gini daging. Lah itu ada satuan tukar. Itu penting buat kita sampaikan, karena kalau kita bicara sekian gram susah menerjemahkannya. Betul. Ya kan? Jadi memang kita butuh panduan praktis. Nah, itu nanti yang kita juga mau kasih contoh gimana sih sebenarnya menu yang gampang yang bisa kita pakai ketika ibu hamil, menyusui, bahkan ketika nanti setelah masa itu. Iya, betul. Gitu, ya. Dokter gizi akan bicarain lebih banyak, karena satuan penukar ini penting, karena kalau kita mengandalkan gram-gram, nggak semua orang paham mengenai ini. Paling enak satuan penukar itu. Sekarang dok, kalau misalnya nih nggak terpantau nih atau dia over, kan ada tuh ibu hamil yang dia fine aja gitu, dia nggak mual, dia nggak muntah, makannya oke, terus, dan ada anggapan bahwa aku harus makan lebih banyak untuk aku dan untuk bayiku. Nah, akibatnya jadi over tuh. Nah, kira-kira ada dampak yang ini nggak, merugikan nggak? Di satu sisi ini anugerah, ya. Di satu bukan anugerah nama rumah sakit ya sekalian ya. Di satu sisi ini anugerah. Orang hamil nggak mual itu bejo. Bejo. Hanya ada 5-7% ibu hamil nggak mual. Memang iya nggak mual.
Ya dia lihat makanan ya tetap suka, ya senang dia lihat makanan. Tapi ini jadi permasalahan kalau akhirnya tidak terkendali. Ya, makan tidak terkendali sehingga overweight. Yang paling tidak disukai dari overweight adalah munculnya penyakit-penyakit metabolik, baik yang terafiliasi dengan kehamilan maupun yang tidak terafiliasi kehamilan. Ya, contoh DM gestasional. Jangan salah, ada DM tapi ujungnya gestasional. Ya? Kencing manis, tapi kencing manis pada kehamilan. Jadi sebelumnya normal ya? Normal semuanya, dia mengalami kencing manis pada saat kehamilan. Itu bisa sembuh, bisa juga tidak. Selesai hamil, DM-nya menetap. Tidak disebut lagi DM gestasional, bukan lagi DM kehamilan, jadinya DM menetap. Satu. Yang kedua, penyakit jantung. Peripartum cardiomyopathy. Itu juga salah satu faktornya dari kegemukan. Selain juga preeklamsi dan lain-lain. Nah, ini juga sama. Tadinya hanya peripartum di antara persalinan. Bisa dari saat hamil, saat melahirkan. Tapi tidak menutup kemungkinan selesai melahirkan, kelainan itu tidak sembuh total, menetap jadi penyakit jantung. Ini juga masalah. Hipertensi juga begitu. Bahkan kalau hipertensi yang dalam kehamilan ini menetap jadi hipertensi seterusnya, itu meningkatkan peluang jadi stroke sebanyak 10 kali dibanding orang yang tidak mengalami kondisi hipertensi dalam kehamilan. Itu kalau kita lagi ngomong ibunya. Sementara saya yang jadi dokter anaknya, saya juga concern banget tuh, karena sering banget pada ibu-ibu yang hipertensi pada kehamilan, kemudian DM gestasional, itu pasti bayi ngefek. Pasti ada dampaknya. Paling tidak yang hipertensi itu pasti minimal dia BBLR, ya. Makanya, bayinya berat lahirnya rendah, dan tentu saja itu akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia kita jangka panjang. Makanya betul. Setiap kali kita bicara kehamilan, selalu kita bicara dua aspek, ibu dan anak, ibu dan bayi, ibu dan janin. Itu pasti tidak bisa dipisahkan. Jadi itu pentingnya ya, kita harus benar-benar mindful ya, secara bijak itu untuk menanggapi menyikapi makanan apa tuh yang masuk ke tubuh kita, karena betul kita tidak makan untuk diri kita sendiri, kita makan untuk berdua, tapi ingat juga di situ yang kita pentingkan adalah kualitasnya. Ya. Dan lebih luas lagi, kita berharap sekali ada edukasi gizi ini yang mudah dipahami, berbasis masyarakat. Ya. Gitu. Jadi ini kan PR kita bersama sebenarnya. Ini enak aja kita ngomong seperti ini, tapi ternyata tidak mudah di masyarakat. Ya. Hubungannya dengan sosial ekonomi, pendapatan, gimana cara mendapatkan protein yang lebih terjangkau. Tidak semua protein mahal kan. Betul. Gimana cara mengakalinya, gimana edukasinya. Ini PR kita semua. Kemudian ini satu lagi nih dok, banyak yang sering bertanya nih, terus selama hamil sejauh apa nih aktivitas fisik yang boleh dilakukan, terutama yang sifatnya exercise, karena kan apalagi sekarang ya kayaknya olahraga udah jadi bagian dari gaya hidup dan sebagainya. Nah, ketika masuk ke masa kehamilan, ada batasan tertentu nggak untuk aktivitas fisik ini? Gini, jadi aktivitas fisik pada ibu hamil ini penting. Ya, tinggal sekarang intensitas bagaimana. Ya, kalau bicara olahraga yang betul untuk ibu hamil yang namanya senam hamil, yoga prenatal yang kita sering dengar itu dikerjakan di akhir trimester 2 dan trimester 3. Tapi di fase awal, olahraga ringan perlu. Cuma sekedar jalan-jalan, ya. Diukur sekarang berapa intensitas 20 menit sampai 15 sampai 20 menit sudah cukup untuk ibu hamil. Pertimbangan menunda aktivitas yang lebih berat mungkin karena ini ya, pembentukan plasenta dan sebagainya ya. Gini, fase percepatan pertumbuhan itu ada di TM2. Trimester 2. Ya, sampai sekitar usia kira-kira 7 bulan. Itu fase percepatan. Kalau kita edukasi dia untuk aktivitas fisik, dan khawatirnya sebagian nutrisi dan kalori terpakai buat itu. Padahal kita butuh sekali untuk maksimum slope. Maksimum slope ada di TM2. Gitu. Kalau kita gagal di maksimum slope, ujungnya stunting kan? Betul, karena trimester 2 itu organogenesis sudah mau selesai ya. Mulai setelah itu percepatan. Sementara di trimester 3 itu tinggal sudah cenderung tinggal maturasi. Organ-organ sudah selesai, tinggal penumpukan lemak gitu. Maka dari itu olahraga yang sifatnya membantu, tanda kutip ya, membantu proses persalinan, melentur kantor dasar panggul, seperti senam hamil, yoga prenatal, itu di TM2 akhir atau TM3
Oke, trimester 2 akhir masuk ke trimester 3. Nah, trimester 2 ini fokusnya pada percepatan pertumbuhan. Maka aktivitas fisik disarankan yang sifatnya ringan. Bekerja seperti biasa. Kalau mau olahraga cari yang ringan. Mau jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi, silahkan. Ya. Tapi kembali lagi nih, ringan berat itu pasti akan sangat dependent ya, tergantung pada gimana status exercise dia sebelum hamil. Mungkin kalau yang nggak pernah olahraga benar-benar, dia suruh jalan 10 menit akan berat. Tapi untuk yang memang dia sudah terlatih, dia jalan 30 menit pun nggak ada masalah. Umumnya jalan cepat 20 menit cukup bagi ibu hamil. Nah itu tuh yang bikin susah, masyarakat tuh bingung menakar 300 kalori itu seberapa sih? Harus ada satuan penukar. Jadi berapa gram kan? Nah itu ada satuan penukarnya kalau pada gram itu ya. Nah, itu kayaknya ini emang kita butuhnya tuh dokter gizi ya, supaya bisa menjelaskan itu dengan lebih baik. Nah itu dokter gizi. Nah ini ada Dokter Dimas. Alhamdulillah. Halo. Kebetulan banget nih kita kedatangan. Mau Mbak sini Mbak. Dokter Dimas Widayu. Ini tadi kita lagi ngomongin masalah ibu hamil nih. Nanti kita juga akan ngomong tentang ibu menyusui dan perimenopause ya. Yang sekarang kayaknya orang juga mulai sadar nih kalau perimenopause itu satu kondisi yang perlu diperhatikan gitu. Nah, tadi tentang tentang hamil. Ternyata tuh masyarakat ya di praktek sehari-hari tuh masih bingung. Mereka masih merasa makan itu untuk berdua, akhirnya over tuh seringnya. Padahal tadi ya kalau sesuai panduan kan kurang lebih cuma sekitar 300 kalori ya. Itu sebenarnya bentuknya kayak apa sih sebenarnya 300 kalori itu? Sakpiro yang masyarakat tuh oke, ini ternyata cukup loh gitu. Iya benar-benar. Orang tuh kadang tuh mengatasnamakan, oh ini loh aku tuh lagi hamil. Yes, jadi betul. aku tuh boleh makan apa aja semauku sebanyakku karena buat anakku Makan ini berdua, loh. makan untuk dua. Buat Betul. anakku ini ya, ternyata mereka tuh salah dalam pemilihan jenis makanannya. Ya memang sih commonly kalau orang kita itu apalagi sekarang makanan yang lagi viral-viral tuh semuanya isinya tuh kan karbo, Gula, ya, karbo, sama lemak, betul. yang crispy, yang garing, Lemaknya jenuh lagi ya. creamy, yang molor-molor ada kejunya. Betul. Kayak gitu deh semuanya. Tapi itu kan base-nya all karbohidrat. Yes. Padahal yang seharusnya yang dalam 300 kalori yang ditambahkan baik di hamil trimester pertama, kedua sampai nanti ketiga itu only protein. Protein aja Karena ya. itu untuk zat pembangun ya. Betul. Karena kalau dan ini proteinnya yang hewani ya terutama ya. Sebenarnya enggak. Kalau kita ngomong masalah ke itu protein yang apa ya, tetap harus dua ya jenis Tetap protein. tetap imbang ya. Ada protein hewani dan nabati. Lah, proporsinya itu yang memang berbeda. Kalau cuman mau nambah 300 kalori, artinya nasinya nggak perlu ditambah. Betul. Yang kita tambah lauknya. Betul. Nah, sekarang seberapa banyak itu? Jadi penambahan berat badan itu pada ibu hamil dilihat dulu dia tuh status gizinya tuh proporsi tubuhnya tuh. Ya itu yang tadi kita udah itu bahas tuh. Dia mana masuknya pertamanya itu dia udah ke underweight, normal weight, overweight, atau dia sudah obes dulu basicnya itu awalnya. Kalau emang dia tuh masih underweight ya berarti kita memang harus tambahkan karena penambahan berat badan per bulannya ini masing-masing golongan ini berbeda-beda gitu. Kalau yang underweight berarti memang tiap minggu tuh dia memang harus naik tuh at least setengah kilo gitu kan per minggu tuh sampai per bulan dia harusnya lebih dari 2 kilo gitu kan. Yang normal weight itu juga sama. Yang obes, nah itu ya dia tetap harus nambah, nggak mungkin orang obes itu turun ya karena semuanya juga ada penambahan ya dokter ya untuk darah, untuk semuanya ya, untuk bayinya. Jadi itu yang kita nanti akhirnya tuh melihat oh dia ternyata proporsinya tuh yang ini cuma butuhnya 300 tuh protein tok tapi kita turunin karbonya. Karena memang misalnya nih orang kita ngomong yang obes dulu ya. Obes tuh seberapa sih gitu. Kadang orang nggak tahu, dia tuh ngerasa gini, emang saya obes dok? Lah, belum ngerasa gendut. Itu pentingnya nimbang ya, nimbang dan dihitung BMI-nya ya.
Iya dok, saya cuma ngerasa sedikit overweight gitu. Jadi bahasa orang awam itu ya, antara overweight dan obesitas itu tuh sama gitu. Dia ngerasanya tuh ya dia tidak obes tapi dia hanya overweight. Padahal ternyata tuh kalau kita menggolongan untuk Asia Pasifik itu yang dinamakan overweight itu udah di atasnya normal, di antaranya overweight gitu. Jadi dia udah berat kelebihan, tapi dia belum obes. IMT-nya berarti kalau yang overweight tuh 23 sampai 24,9. Udah overweight. Itu udah overweight. Jadi tadi itu bilang kita pakainya ikut mana status gizinya itu, indeks massa tubuhnya. Karena yang kita itu semua golong itu tuh WHO tuh World itu Europe 2,9 gitu. itu masih normal. Nah sekarang beda lagi kalau ngomong laki-laki sama perempuan. Ini kita ngomongnya perempuan ya. Jadi gimana tuh Mbak contohnya nambah kalori biar gak kebanyakan tapi juga nggak kurang nih? Jadi contoh menunya balik gitu lagi ya kayak tadi ya. Ternyata dia tuh memang dari awal sebelum hamil dia tuh udah masuknya obes dengan IMT di atas 25 gitu ya. Harusnya nanti cari tahu dulu ya gimana sih cara ngitung indeks massa tubuh tuh caranya gimana gitu ya. Nah terus kalau emang yang sudah obes berarti dia kan nggak boleh banyak-banyak nih naiknya. Paling dia tuh naiknya tuh 3 on, 2 on gitu aja. Hemat banget ya itu 2 ons ya. Nah itu tuh bagaimana nambahinnya. Jadi betul-betul harus dia tuh tetap cut ya, karena mungkin sehari-harinya kebiasaan orang obes tuh bilang saya tuh udah nggak makan dok, biasanya kayak gitu. Tapi nggak mungkin orang gemuk itu nggak makan gitu. Betul. Kecuali memang dia tuh gini, dia ngerasanya tuh nggak makan karena dia tuh skip makanan besar, tapi akhirnya itu larinya tuh ke ngemil. Nah, itu pun berlaku untuk mereka yang lagi hamil karena alasannya saya tuh mual dok makan ini. Saya nggak mual kalau nanti tuh makan cemilan, makan minum yang manis-manis tuh ngurangin saya tuh jadi nggak mual. Akhirnya mereka larinya ke situ semua. Akhirnya nggak sadar itu tumpukan kalorinya luar biasa. Betul. Itu tantangannya tuh Mbak. Gimana caranya naikin 300 gram saja atau 200 gram saja tanpa khawatir kebutuhan bayinya itu kurang. Betul. Jadi berarti kan harus kita ngejar berkualitas ya. Benar. Nah, itu contohnya apa tuh yang harus dimakan oleh seorang ibu? Intinya berarti kalau emang yang tadi dia mau yang overweight atau obes ditambahkan hanya protein. Gitu. Terus gimana dengan hanya lemaknya itu? Jumlah karbohidrat yang dia makan sebelumnya yang over tetap harus dikurangin. Jadi karbohidrat itu termasuk karbo yang dari beras ya, beras dan teman-temannya, roti dan sebagainya, juga gula. Tapi kita naikin proteinnya. Jadi 300 kalori itu full ke protein. Lemak dan karbo kita turunin. Jadi nanti tuh bentuknya tetap makan 3 kali 1. Oke, jadi misalnya dia pagi, dia akan sarapan katakanlah nasi. Betul. 1 centong cukup? Cukup, 100 atau harus gram dikurangin? Jadi tetap ya kalau misalnya untuk yang obes kan kita ngurangin karbo. Karbo tuh tetap dibutuhkan sampai 50%. Jadi ini 1 centongnya nambah? Cukup tuh, cukup. Oke, nggak boleh. Nasinya biar tetap nasi putih atau mesti diganti? Boleh putih aja. Kadang-kadang diganti ibunya malah nggak doyan ya? Betul. Nasi putih. Terus 1 centong. 1 centong nggak boleh nambah ya? Udah, cukup 1 centong. Kita tambahin 300 kalorinya itu dari proteinnya. Oke, misalnya dia makan telur. Telurnya rebus atau goreng atau dadar? Nah, 300 kalori itu kan kita mau wujudin ke protein semua. Kalau protein tuh satuannya 1 gram tuh 4 kalori ya. Betul. Jadi kalau itu misalnya 300 dibagi 4 itu tadi sekitar berapa? 300 bagi 4, 70. Nah, itu nambahnya 70 gram. Banyak banget tuh. Banyak banget. Jadi 70 gram protein itu padahal satu telur cuma 4 gram ya? 5. 5 Jadi gram. bukan kita ngitungnya nambahnya 70 gram protein berarti 70 gram berat daging. Iya betul. Nah, jadi itu sebenarnya value protein. 70 gram protein tapi belum tentu dalam bentuk aslinya itu 70 gram. Kalau dia udah biasa makan telur, telur kan tadi cuma sekitar 5 gram ya. Berarti kita masih kurang sekitar 15 kalau pagi. 15 bisa ditambahin daging atau ayam. Ayam 15 gram itu mungkin ayam nggak boleh ceker ya? nggak boleh dong. Paha boleh nggak?
Pentung. paha tapi enggak di kulitnya enggak. Paha pentung. Ya, Paha pentung. atau dada. Pokoknya Atau kita dada. ambil yang Dagingnya tebal. dagingnya aja. Jadi kalau ngitung itu juga sebenarnya pakai ngitung tanpa kulit, tanpa tulang. Jadi cuma dagingnya aja. Ibaratnya kalau 100 gram 1 on daging, mau itu sapi, mau itu ayam, maupun ikan, itu sekitarnya 25 sampai 27 gram. Ya, betul. Gitu. Kondisi mentah ya. Ya, dari kondisi mentah. Jadinya kalau mau nambah 20 gram, ya berarti kurang dari itu. Misalnya 80-70 gram gitu itu. Boleh nggak nih kalau 20 gramnya nggak dibagi 3, tapi dibagi 5 atau 6? Boleh Jadi dong. small size. Betul. Jadi bisa nih pagi nih misalnya kalau kita bagi 6, 20 bagi 6 ya. Jadi kurang lebih sekitar 4 gram aja ya. Pagi dia makan nasi, mungkin telur 1 plus ayam. Nah, nanti snack siangnya ibu ini ganti nih, ngemil telur atau minum susu. Nah, Kalau dia suka susu, nggak harus susu ya. kadang kalau cemilan telur itu ya, paling ngambilnya kan berarti cuma suruh makannya putih telur gitu ya. Kan, mual dok putih telur rebus. Betul. Itu. Ya berarti nggak usah yang itu, karena kita bisa ngambil di nabati. Oh, kita boleh ambil dari nabati untuk snacknya. Kacang-kacangan, Kacang hijau ya? Terus biji-bijian, itu jangan salah ya, itu banyak mengandung Omega protein. 3 ya? Betul, sama omega 3. Jadi saya mau bikin model yang apa, kayak lagi ngetren sekarang tuh Oat yang direndam semalaman itu enak ternyata. itu dikasih toppingnya biji-bijian, kacang-kacangan, ada almond, ada segala macam kacang-kacangan lah, itu juga bagus. Bisa dipakai. Ya. Jadi kan sebenarnya nggak banyak ya. Pagi bisa seperti makan biasa, tambahkan 1 jenis protein lauk. Snack siang tambahkan protein lagi, bahkan boleh dari hewani ya. Dan itu kita bisa ulang sampai 3 kali. Repeat ya. Pagi, siang, malam plus snacknya 2 kali itu bisa dapat Belum tuh ya. susu kan? Kalau dia doyan susu hamil ya. kan, kalau dia doyan susu kan, susu hamil sendiri kan ya berbagai merek sih, tapi di dalam satu sajian susu hamil itu kan biasanya udah berapa, sekitar 10 sampai 15 Proteinnya ya. Ya kan? Jadi bisa untuk 1 kali makan. Tapi sih saya anjurannya sih kalau misalnya yang dia udah obes, kalau emang dia sudah tercukupi makanannya dari semuanya itu dari makanan, dia nggak perlu susu sih. Toh Betul. juga dokter kandungan juga selalu ngasih suplemen Ya. untuk ibu hamilnya ya. Jadi nggak harus nih, orang hamil harus minum susu menyusui. Itu gitu, poinnya ya. dengan merek tertentu itu. Kadang malah jadi masalah gitu. karena kalau dia nggak biasa minum susu, dia minum susu intoleransi tuh seringnya jadi diare malah. itu gula yang ada terkandung di dalam Betul, apalagi satu gulanya kemasan kadang tinggi. susunya itu. Ya, itu yang harus digarisbawahi ya. Tidak harus dari tidak susu. harus dengan susu dan Ibu dengan merek hamil. ibu hamil anti emesis. Nanti ada lagi tuh susu ibu menyusui. Ganti lagi susu. Prinsipnya sih nggak harus susu ya. Prinsipnya adalah protein. Oke, jadi itu ya sebenarnya nggak banyak ya. Terus gimana soal minyaknya? Kita harus cut juga nggak tuh? Iya dong, jelas dong. Sekarang misalnya yang kayak yang tadi tuh ibu hamil dia udah obes. Tahu sendiri kan, obes itu sumber penyakit dari macam-macam. Makanya tuh kenapa sekarang kok angka kayak preeklamsia berat meningkat. Seiring gitu. dengan tingginya Ternyata meningkatnya memang obesitas. commonly itu memang yang pasien-pasien PEB itu pasiennya obes semuanya. Betul Padahal sekali. ya bukan usia tua juga mereka, tetap usia muda, masih primigravida. Semuanya udah kena PEB karena obes semuanya. Tuh, itu kan pasti resiko. Nanti angka kejadian PEB di kehamilan kedua, ketiganya juga semakin meningkat kan. Makanya perbaiki dulu lah. Itu makanya pas saat hamil itu bukannya yang kayak bahasa Jawa tuh mangan umpak-umpaan. Berarti kalau kita mau ngurangin lemak, itu cara pengolahan makanan mungkin ya yang perlu diperhatikan. Karena memang mau dibilang ya nih, coba diet ngurangin no oil gitu. Kita cuma ngomong nggak makan gorengan aja loh. Tuh. Gorengan, iya dok saya nggak makan gorengan, sudah nggak makan gorengan, bakwan, mendoan, Tapi yang lainnya kerupuk lah gitu. Iya itu kan cemilannya. Gitu. Lah yang untuk lauknya
Yang untuk lauknya masih digoreng apa enggak? Ya masih dong dok. Kan susah dok cari makan nggak digoreng. Masa suruh yang direbus-rebus terus nggak enak. Nah pasti alasan pasien tuh ke situ. Gitu. Padahal sekarang nih metode cara mengolah makan yang tanpa oil tuh wah udah banyak banget, macam-macam banget ya. Udah banyak banget. Kita bisa panggang, betul. Kita bisa rebus ya. Dikuah juga sebenarnya enak ya. Masakan Indonesia. Sekarang juga ada alat tuh. Ya benar ya, ada fry. Ya air fryer gitu. Ya banyak positif negatif, maksudnya ada yang pro kontra sih. Tapi kan kita juga nggak makan itu terus-terusan. Itu kan cuma untuk menu selingan ya. Iya betul. Jadi artinya kalau kita mau goreng sesekali pun oke ya. Tapi minyaknya pakai apa kan kayak gitu kan. Ya. Minyaknya dong milihnya. Karena jenis minyak tuh banyak ya. Yang minyak yang memang dia jenuh. Ya. Golongannya ke lemak jenuh itu minyak apa. Nah sekarang orang tuh udah dia pakainya minyak yang jenuh itu masih gorengnya untuk berkali-kali. Betul. Gitu. Jadi udah langsung dia masuk ke trans fat. Masuk di visceral fat. Iya. Gitu. Ya ini karena memang dampaknya itu bukan hanya ke ibu ya, tapi ke janinnya itu nanti juga akan ikut. Karena kalau yang dari sisi ilmu kesehatan anak, apa yang dimakan ibu itu akan terbawa tuh di air ketuban. Jadi bayi itu mulai mengenal rasa macam-macam itu sejak ibu hamil. Kalau ibunya sering makan sayur, sering makan buah, penelitiannya ketika dia lahir, anak ini akan lebih mudah tuh MPASI-nya masuk ke cita rasa sayur dan buah. Gitu. Karena ternyata masuk tuh air ketubannya itu berubah-ubah sesuai dengan apa yang diasup oleh ibunya gitu. Jadi kayak pengenalan saat ya betul, pengenalan saat kehamilan. Ini udah banyak banget nih ya waktu hamil. Sekarang kita masuk ya waktu nyusui ya. Nah ini tuh sama nih, menyusui itu kan juga sebenarnya konteksnya ibu ini masih memberi makan ke anak ya. Betul. Tapi jalurnya beda. Kalau dulu lewat plasenta, sekarang lewat ASI. Payudara, betul, lewat ASI ibunya. Mungkin kita mau konfirmasi dulu nih, apakah betul kalau hamil dan menyusui itu sebenarnya dia agak sedikit lebih banyak tuh kalorinya waktu dia menyusui? Nah, ya betul. Ya. Lagi pula juga yang ibu-ibu ini kebanyakan kalau menyusui itu habis menyusui itu langsung lapar ya. Betul. Kayak terkuras gitu. Yes, karena memang ternyata membutuhkan tenaga ya untuk memproduksi ASI itu, jadi membutuhkan kalori tambahan. Lah kan habis menyusui kan lapar dong, jadi aku makan apa yang ada, jadi semua yang ada tuh dimakan. Balik lagi ya, masih makan untuk berdua ngomongnya. Betul. Ya memang boleh sih, karena memang kalau saat menyusui itu beda lagi, yaitu tadi ya, yang 6 bulan ASI eksklusif, terus 6-12 bulan, lebih dari 1 tahun gitu. Kalau kita lihat dari panduan AKG Kemenkes ya 2019 itu 6 bulan pertama ketika ASI eksklusif sebenarnya kalorinya masih sama waktu kayak hamil, sekitar 330 kalori. Nanti masuk ke 6 bulan selanjutnya ketika udah masa MPASI sekitar 400 kalori. Nah, perbedaannya itu di proteinnya lagi. Betul. Nah, ini yang suka ibu-ibu salah kaprah ya. Sebenarnya yang kita pentingkan itu adalah kualitas, bukan kuantitas gitu ya. Kalau tadi itu yang waktu pas lagi menyusui paling penambahannya itu nggak nyampe 10 gram ya sebetulnya, sampai ke dia ke semester ketiga pun paling sampai 11 gitu. Tapi kalau yang ini yang menyusui itu 2 kali lipatnya dari yang menyusui, yang hamil. Betul. Jadi karena memang 0 sampai 6 itu dia betul-betul ASI eksklusif, berarti benar-benar kita tuh harus ngasih dia tuh banyak-banyak protein sama tambahan air dong ya. Kalau tadi kita kecukupan air tuh hitung dulu nih kecukupan kebutuhan minum untuk si ibunya sendiri ini harus dicukupi. Misal berat badan 60 gitu. 60 berarti sekitar dia 1,8 sampai 2 liter per hari. Betul. Masih ditambahkan untuk si baby untuk ASI-nya 800 cc. Betul. Sekitar 4 gelas ya. 4 gelas kan air sehari. 2,8 dia harus minum. Itu kadang akan membantu kalau kita ditakar ya. Jadi nih ibu punya 1 tumbler khusus atau wadah khusus yang bentuknya 1 liter atau 2 liter. Jadi kita tahu patokan, oh sehari ini aku udah minum nih segini banyak gitu. Masih banyaknya yang belum diminum ya. Betul. Itu karena benar nih ini karena dampaknya memang
lagi-lagi dua, pada ibunya dan pada bayinya. Kalau ibu tidak mendapatkan cairan yang cukup, ASI-nya juga pasti nggak akan cukup, gitu kan? Dia akan dalam kondisi dehidrasi kan. Penambahan berat badan bayi di saat yang 0 sampai nanti 1 tahun ke atas juga kan beda banget ya. Ya betul. Dari 1 bulan dia harus naiknya berapa on? 8 on ya, Nah, 1 betul. bulan itu di bulan pertama. Sampai nanti setelah 1 tahun dia cuma 3 on, Betul. 5 on. Berarti Cuman kan irit-irit ya, 2 on, 3 on. Makanya memang yang justru kalau saat ibu eksklusif itu benar-benar penambahannya itu sampai di atas 20 gram. Ya. Kalau untuk proteinnya. Yang ibu menyusui ya. Betul. Nah ini juga nih, berarti kan tipsnya supaya kita bisa mendapatkan kualitas ASI yang bagus. Kita belum ngomong kuantitas ya, kita ngomong kualitas aja dulu. Itu tips pertama adalah kita harus yakin proteinnya cukup ya. Dan kalau yang dari saya baca, mungkin ini kalau kita diskusi nanti benar atau enggak, yang dari yang saya tahu itu kita kalau untuk yang menyusui ya, kita fokusnya yang di protein hewani. Karena di situ 1 paket tuh protein hewani itu asam penyusunnya, asam aminonya lengkap dibandingkan dengan yang protein nabati. Dan sekaligus biasanya kalau kita makan protein hewani di situ ikut yang lain-lain tuh, zincnya dapet, zat besinya dapet gitu. Lemak terutama. Dan lemak baiknya ikut juga di situ. Karena kan memang ASI eksklusif itu dia masih butuh lemak sekitar sampai 60% kan. Betul tuh. Ini Itu salah satu lemak. yang ditanyakan nih di Instagram, gimana caranya membuat supaya ASI-nya lemaknya Kental. tinggi gitu. Jadi kental gitu ya. Betul. Jadi Tadi ya pekat. protein hewani. Betul. Satu lagi tuh tadi betul tuh yang biji-bijian yang kayak omega 3 tuh bagus banget itu ya buat ASI. Biji rami itu apa ya? Flaxseed. Chia seed, itu terus ya kacang-kacangan kayak almond, kenari. Itu bagus banget Iya. untuk ASI ya kalau Betul. itu. Karena dia mengandung omega 3 itu tadi. Omega 3-nya betul. Nah, ada satu mitos nih, bukan mitos ya, kultur yang banyak berkembang di masyarakat nih Mbak. Sering kan aku makan daun katuk banyak gitu. Sebenarnya daun katuknya nggak salah, tapi yang salah adalah dia tidak menambahkan protein hewaninya di situ. Zaman dulu ya. Betul. Jadi Orang zaman makan dulu daun katuknya banyak. Sebenarnya nggak salah ya, Ya, sebenarnya nggak Dok, nggak salah. Nggak salah. Tapi ya tadi kita mau balik, kita nih mau kejar ini kualitas nih ya. Daun katuk memang melancarkan ASI betul. Jadi ASInya jadi banyak gitu Betul, ya. Tapi banyak enggaknya tuh juga tergantung dia minum cukup enggak. Jadi yang kalau yang mau dibanyakin itu apa airnya atau tadi itu isi kandungan dari si ASInya tuh pekat atau encer atau enggak. Nah, berarti itulah bedanya. Oh, yang penting lober-lober gitu. Betul ya, kualitas ya, kuantitas ya. Nah ini ada yang nanya juga nih, ibu-ibu bertanya nih, Dok, apakah betul tidak semua ibu itu punya rezeki bisa memproduksi ASI yang cukup gitu? Kalau menurut saya sebagai menurut pengalaman saya yang masih belum lama, mungkin saya jadi dokter anak sekitar 10 tahun mungkin ya. Kalau menurut saya iya, tidak semua ibu itu punya rezeki bisa mencukupi ASI untuk ibunya, dan itu nggak masalah menurut saya. Kalau memang sudah diikhtiarkan ya, karena kita harus ingat ada ibu itu yang punya kondisi khusus tertentu. Misalnya, setahu saya PCOS itu kan juga ada efeknya tuh nanti dia ke produksi ASI. Karena hormon ya. Hormonal betul. Kemudian ibu-ibu yang kebetulan dia ada tumor payudara, yang akhirnya dia nggak bisa menyusui. Atau ibu-ibu yang sebenarnya dia bisa nih memproduksi cukup, tapi ada kondisi medis tertentu, mungkin dia sedang dalam kemoterapi atau dia sedang HIV. Akhirnya tidak selalu ASI itu menjadi yang terbaik ya. Saya nggak bilang ASI itu terbaik. ASI itu nggak tergantikan. Kita paham itu Betul ya. dong. Nggak tergantikan, Tidak tapi tergantikan. terbaik belum tentu. Nah, betul. Terbaik itu belum tentu. Karena kalau kita paksa ini, ada ibu nih, satu lagi yang paling penting itu faktor psikis, ya kan? Psikis ibu Psikis saat ibu. memberi ASI. Betul. Kita nggak tahu tuh ibu ini ada di ekosistem yang seperti apa. Iya. Kadang dia memang nggak ada support system. Betul. Mau dia paksa nyusui kayak apa, tapi dia dalam kondisi yang lelah secara fisik dan psikis, Betul. hormonnya nggak keluar kan dok. Akhirnya
ASI-nya nggak keluar. Kalau kondisi ini seperti ini dipaksakan, dia tetap nggak ada support system, kita tetap maksa ASI yang ada tuh di otak, dia akan terus memforce kamu harus produksi ASI. Hormonnya makin nggak keluar, ASI-nya makin nggak keluar. Karena kita butuh relax ya pas lagi kita Iya. mengasihi itu ya. Prolaktin ya, itu namanya hormon cinta, kita harus relax, harus santai supaya hormon itu bekerja dengan baik. Nah, jadi ya tetap kita akan upayakan ASI itu semaksimal mungkin. Tapi kalau udah sampai titik yang udah maksimal dan itu nggak bisa, oke, kita akan cari cara lain untuk gimana bayi ini tetap tumbuh optimal sesuai potensi genetiknya, meskipun mungkin Tidak dengan ASI-nya tidak ASI sepenuhnya. saja. Betul. Betul. Makanya memang ada pendamping ASI. Iya, akhirnya memang dengan rekomendasi dokter kita ada makanan pendamping ASI ya, pengganti air susu ibu tuh PASI itu ada. Oke, nah sekarang nih kalau sebenarnya apakah semua nutrisi yang dimakan ibu itu otomatis masuk ke ASI nih? Misalnya zat besi gitu. Apakah semua zat besi yang masuk ke ibu itu langsung berpengaruh di kadar di ASI? Loh, sebenarnya gini ya, apapun yang kita makan tuh ya pasti akan masuk ya di metabolisme sama tubuh kita ke pencernaan. Cuma satu dulu, itu yang dimakan tuh apakah betul-betul yakin dia mengandung jumlah nutrisi yang kita harapkan gitu? Karena dari nutrisi itu sendiri kan akan banyak berkurang dengan cara saat pengolahan makanan itu sendiri. Ya, benar. Gitu. Jadi kayak ngerasa saya tuh udah makan satu porsi komplit nasi, lauk, sayur banyak, tapi kok tetap ASI atau ininya tuh nggak bisa. Lah ternyata dia mungkin cara mengolah makanannya dia yang salah. Misalnya sayur dibolak-balik diangetin, tuh itu kan berarti udah banyak yang hilang zat nutrisi yang dikandungnya itu. Terus komposisinya juga mungkin masih belum benar ya, kayak misal karbohidratnya masih banyak, proteinnya cuma sedikit, kayak gitu, itu juga mempengaruhi. Terus mungkin dia kurang variatif dalam pemilihan menu-menunya, itu jadi nggak semua mikronutrien gitu ya, itu tuh masuk gitu. Makanya nggak ada salahnya emang kita misalnya kita tambahkan untuk suplemen kayak gitu kan. Oke. Nah ini nih ada pertanyaan ya dari teman-teman nih, dari Tiara Kartika nih. Bagaimana kalau ibu menyusui mau diet? Sebenarnya tadi kita balik lagi ya, kebutuhan kalori tambahannya sebenarnya nggak sebanyak itu ya dok ya. Kita fokus di kualitas. Tapi mungkin kalau memang dia dalam posisi mau diet gimana nih? Mungkin pas hamilnya dia over nih. Terus dia masuk ke menyusui, aduh, sadar nih. Betul. Terus gimana tuh cara diet sehatnya tanpa mengurangi kualitas atau kuantitas ASI? Orang mau diet itu pasti kita balik-balik lagi ngomongnya defisit kalori gitu ya. Defisit kalorinya itu dengan cara orang ngertinya kita mengurangi makan ya dok. Ya karena memang definisi defisit kalori itu kan harusnya ada yang masuk intake itu lebih sedikit daripada yang out yang dikeluarkan. Berarti kita cukupin dulu nih kebutuhan intake-nya dia dengan dia sedang menyusui. Menyusuinya apa? Masih ASI eksklusif kah? Atau yang tadi sudah lebih dari 1 tahun di mana anak tuh sudah mulai dapat makanan pendamping ASI. Dia udah mulai makan ukuran rumah tangga kayak nasi atau apa, itu jelas berbeda banget ya nanti ya penambahan kalorinya untuk si ibu yang menyusui itu. Jadi selalu saya tanyakan dulu anaknya, babynya umur berapa? Sekarang bentuknya ngasihnya masih ASI eksklusif kah? Apa sudah ada tambahan tadi PASI? Apa sudah ada MPASI? Selalu tanyakan itu dulu. Aktivitasnya dia, betul, aktivitas sehari-harinya apa gitu. Kalau dia cuma ibu rumah tangga mungkin beda lagi sama saya kerja dok. Nah itu yang dipertimbangkan lagi, dia kerja, dia masih mau diet padahal dia pengen ngasihnya ASI eksklusif. Ya pasti saya tolak kalau kayak gitu, karena khawatirnya ASI-nya yang akan terdampak ya. Orang kerja kan juga nggak bisa benar-benar oh ini harus makan, ini harus jam ngemil, ini harus ini, betul, kayak gitu. terpancang jamnya. Iya, karena kalau orang diet kita tuh ngomongnya 3J itu, jam, jenis, sama jumlah.
konsisten itu bukan hanya masalah konsisten kita tuh makan nggak boleh ini, tapi juga waktu makannya tuh harus bener-bener set gitu, on set, biar dia tuh nggak craving, biar dia tuh nggak yang nggak celamitan gitu ya. gitu. Nah itu loh. Jadi tak tanya dulu, ini gimana nih komitnya? Udah kalau emang niatnya pengen ASI eksklusif, selesaikan dulu ASI eksklusifnya. 6 bulan itu ya. Baru nanti kita baru diet, dan dietnya tuh tetap yang diet sehat. Betul. Kalau emang nggak mau olahraga, nggak usah diet. Nah tuh, catat ya. Jadi prinsipnya memang kita nggak bisa membuat menu diet yang sifatnya seragam. Kita harus tailor made ya, benar-benar satu persatu. Makanya orang pasien diet itu emang harus sendiri-sendiri gitu ya. Harus nggak bisa default ya. Kita harus bisa. satu persatu kita konsultasikan. Oke. Kemudian tadi ini ada pertanyaan lagi nih, benar nggak dok? Tidak setiap ibu dikasih rezeki ASI berlimpah. Yes, betul. Banyak kondisi mendasar yang mungkin akhirnya membuat dia tidak bisa memproduksi ASI dengan cukup. Tadi misalnya masalah stres, psikis, hormonal, penyakit yang mendasar gitu. Juga benar. Kadang-kadang tuh ibunya sendiri, si ibu itu tuh tidak menyadari bahwa ternyata anakku itu kok sudah mulai berat badannya tuh tidak naik sesuai grafik KMS-nya. Benar. Tapi dia tetap memaksakan, dia cuma memberi ASI. Iya betul. Padahal dia udah tahu nih loh, kenapa ya anakku tuh nggak makin lama makin kurus gitu. Tapi dia tidak berusaha mencoba jalan yang lain. Benar-benar. Alasannya anak saya nggak suka supor dok, anak saya susah makan dok gitu. Akhirnya tetap ya bisanya cuma minum ASI aja lah. Itu yang harusnya sebenarnya dari awal itu si ibu tuh udah mulai aware gitu. Nah itu makanya pentingnya kontrol bayi ya setiap bulan, penimbangan yang betul ya. Ingat tidak hanya sekedar ditimbang pakai mata, kayaknya nambah gitu ya. Tapi harus ditimbang dan timbangnya mesti benar. Silakan ke posyandu, terus ke juga puskesmas. jangan cuma timbang doang, ukur panjangnya. Timbang dan ukur itu sebenarnya basic banget ya. Tapi kadang juga mohon maaf nih, di masyarakat cara penimbangannya nggak bener. Ditimbang setopinya, sebedongnya, sama ibunya. Kadang sambil digendong. Nah itu tentu dikurangin berat badannya. Nah itu benar-benar nggak bisa dipakai ya, apalagi untuk bayi-bayi yang usianya masih di bawah 6 bulan. Itu nggak bisa. Benar-benar kita harus mengikuti kaidah penimbangan yang baik dan benar gitu. Itu ya, jadi tadi mengenai ASI, terus ada pertanyaan lain nih. Tadi kayak kita udah sempat bahas tuh, bagaimana caranya dari Ibu Wilda Hanimah, bagaimana biar ASInya banyak lemaknya. Tadi ya, salah satu tipsnya protein hewani. Betul. Kemudian dari nabatinya ya, kacang-kacangan. Taunya tuh lemak tuh semua tuh yang isinya tuh gorengan, santan. Betul. Jadi orang tuh taunya tuh bahwa lemak tuh itu, padahal sebenarnya 2 penggolongan lemak ya, udah jelas banget. Yang saturated sama unsaturated tadi, yang lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nah, yang harus kita kurangin itu yang lemak jenuhnya. Tapi justru yang lemak tidak jenuhnya yang harus ditambahkan. Contohnya dari apa kalau dokter? Yang lemak jenuh tadi udah jelas itu dari yang segala goreng-gorengan, minyak tadi ya, minyak sawit, margarin, apalah dengan berbagai mereknya itu, butter kayak gitu. Itu masuknya ke lemak, termasuk santan ya, dan mayo-mayoan itu ya. Betul. Terus yang lemak yang tidak jenuh itu mufa-pufa itu tadi, yang mengandung omega 3, omega 6, biji-bijian. Nah itu berarti dari karbohidrat, dari hewani tadi. Yang terbanyak sih memang kalau omega 3 kita ngomongnya itu pupa itu ikan ya. Betul. Dan nggak harus salmon ya. Nggak harus salmon. Lele boleh nggak dok? Betul. Boleh ya lele. Bahkan cumi ya. udang kayak gitu tuh mengandung omega 3 yang banyak. Ternyata juga di daging, susu, telur, alpukat itu juga. Nah kalau buah-buahan, alpukat juga susah ya. Nah tadi itu biji-bijian ternyata banyak gitu. Ternyata sayuran juga nggak dikata, kalau alpukat itu kan buah ya. Iya. Nah itu kalau sayuran tuh tadi ada kembang kol,
Kembang kol. Oh, itu kaya dengan omega 3. Walaupun dikit ya. Artinya memang nggak harus mahal ya. Kita bisa mencukupi omega 3 dengan penjual sayur yang lewat depan rumah. Benar itu ya. Kita bisa beli ikan di situ, beli daging, beli sayur. Nah, biji-bijian yang mungkin agak PR tuh kita mesti ke supermarket ya. Tapi itu pun kan bisa kita gantikan dengan yang lain ya. Biji-bijian tuh nggak mahal kok sebenarnya biji-bijian. Tapi agak susah kalau kita kan belum biasa ya. Betul. Nah, pertama tidak mahal dan kedua mungkin rasa. Tidak semua bukan kultur masyarakat kita untuk makan biji-bijian. Di Western ya. Betul. Ya. Gandum gitu kan juga mengandung. Betul. Ya, jadi itu tadi ya. Sudah terjawab bagaimana cara meningkatkan produksi lemak, meningkatkan lemak sehat dalam ASI. Terus ada lagi pertanyaan nih, bagaimana kalau bayi usia 4 bulan full sufor? Bagaimana menurut dokter? Kalau menurut saya, terus kenapa? Perhatikan tumbuh kembangnya aja. Ini kita anggap aja ini ibu udah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhannya dengan ASI, tapi memang dia berat badannya nggak naik. Ternyata nggak bisa nih, entah dengan satu atau yang lain alasan yang memang sudah nggak bisa lagi diperjuangkan, maka kita akan fokus gimana bayi ini bisa tetap tumbuh kembang optimal sesuai potensi genetiknya. ASI itu kan satu faktor ya dok ya. Ada faktor lain nih supaya bayi ini tuh tetap bisa berkembang dengan baik. Katakanlah dia ASI eksklusif, tapi nih di rumahnya banyak yang ngerokok, habis itu dia sekolah juga, ya sudahlah asal sekolah, ibunya tidak memberikan kasih sayang yang cukup. Belum ada setelah endemis itu. Penyakit di situ, misalnya ada TB paru. Di situ huniannya padat, ventilasi nggak baik. Ya lama-lama itu jadi satu faktor saja tanpa ada faktor pendukung. Kalau akhirnya kita nggak bisa memperjuangkan satu faktor ASI eksklusif ini, mari kita perjuangkan faktor lain karena pasti banyak kok yang bisa kita lakukan untuk anak ini tumbuh kembang secara optimal sesuai potensi genetiknya. Yang penting tetap pantau secara rutin pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ini ada yang bagus nih, pertanyaan dari Vicky Mardika. Berapa kebutuhan kalsium ya untuk ibu menyusui? Mungkin tadi yang belum kita bicarakan, kalsium ini unik ya. Kalsium itu ibu bisa memastikan kalau ASINya itu nggak kekurangan kalsium. Untuk bisa mencapai kondisi ASINya itu cukup kalsium, maka kalau di darah ibunya kurang, ibu akan ngambil cadangan ibu nih dari tulang. Akibatnya bayinya aman, tapi ibunya nggak aman karena ibunya akan mengalami resiko untuk osteoporosis. Bagaimana nih tipsnya dok supaya ibu tetap sehat, tidak kekurangan kalsium dari tulangnya, bayinya juga tetap sehat? Makanya kita kan nggak mungkin ya tahu ini nih segini nih yang kita makan udah mengandung 1200 mg kalsium apa enggak usah dipikirin yang macam-macam kayak gitu, susah-susah amat ya. Yang penting itu kita tuh sadar, kita yakin bahwa yang kita makan itu sudah memang cukup gizi seimbang kalau aku bilang gitu ya. Jadi misalnya makan nih, oh iya ada tadi kayak gitu, apa aja sih makanan yang mengandung tinggi kalsium gitu, pasti olahan susu itu semuanya mengandung kalsium. Tapi yang nggak suka susu karena sekarang bilang olahan susu, berarti bukan hanya susu gitu kan. Tadi bisa keju, bisa juga bentuknya sekarang ada cake yang macam-macam yang pakai olahan susu, itu pun dia bisa. Terus tadi kalsium ada di daging, susu, telur, ikan. Nah, udah cukupin aja sehari itu kalau makan menunya tuh bisa variatif dalam bukan sehari kan, itu kan seminggu pun kita kan ngomongnya makannya itu nggak hari ini doang. Berarti dalam seminggu itu harus ada variasi menu, daging ayamnya 2 kali, ikannya 3 kali, dagingnya 1 kali misalnya gitu. Terus tahu tempenya seberapa. Lah itu semua tuh sudah mengandung kalsium sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita tadi udah memastikan protein hewaninya cukup, itu kurang lebih kayaknya kalsiumnya ngikut ya? Cukup deh. Lalu masih perlu tambah suplemen nggak? Karena banyak yang tanya juga nih, vitamin apa saja yang dibutuhkan busui dok? Mungkin vitaminnya waktu hamil dok, apakah bisa dilanjutkan aja atau harus diganti? Betul. Kan sama aja ya, jadi semua vitamin dan mineral itu pada dasarnya dia akan larut, sebagian ada yang larut dalam air, ada yang sebagian larut dalam lemak gitu. Jika saat tubuh kita tuh setiap hari juga kebutuhannya tuh fluktuatif kan ya. Saat ini kita lagi nggak ngapa-ngapain, berarti energi yang kita pakai nggak begitu banyak.
besok kita sibuk banget gitu, berarti nanti energi yang kita butuhkan banyak lah. Di saat tubuh itu fluktuatif kayak gitu, kadang-kadang kita bisa minus, bisa positif, suplemen itu bisa masuk untuk menambahkan. Di saat tubuh kurang, suplemen akan menambahkan. Di saat tubuh sudah cukup, suplemen yang tadi sudah tercukupi angka kecukupan gizi, dia akan keluar. Oh, akan keluar. Ya maksudnya cadangan masuk kan, yang dibutuhkan tadi kan termasuk yang ke cadangan tubuh, tuh sama yang kita dipakai butuhkan, gitu ya. sama yang dipakai. Sisanya yang udah nggak cukup itu kan bisa keluar tadi lewat metabolisme. Oke. Jadi apakah perlu mengganti suplemen yang waktu hamil Nggak atau perlu. boleh lanjutkan Nggak aja perlu. ya? Betul. Karena setahu saya sih biasanya dia akan menulis suplemen untuk ibu hamil dan menyusui. Betul. Karena kalau tadi kita balik lagi kebutuhannya kurang lebih masih sama ya. Kalsium, protein, lemak itu antara hamil menyusui kurang lebih masih Itu juga di sama. protein semua soalnya. Kuncinya tetap protein hewani ya. Oke, ini seru banget nih obrolannya sampai nggak kerasa ya ampun, waktunya udah luar habis. biasa. Cuman kita lengkap. akhirnya kita punya PR, kayaknya kita nggak akan bisa ngebahas tentang perimenopause di sekarang ini. Ya, Kita karena tunggu memang part itu 2 ya. perbedaan fase hidup ya. Iya, tapi itu penting banget loh. Itu penting banget ya. Perbedaan fase hidup yang di sini kan kita memang ngomong tetap yang saat ibu usia produktif ya, yang di sini sudah tidak produktif, jadi pasti berbeda Tapi harus banget. tetap sehat. Dan perubahan hormonalnya luar biasa. Beda banget gitu, beda banget. Berarti untuk sesi kali ini kita close dulu. Kita akan lanjut nanti di part 2. Mungkin kita akan resume sedikit ya tentang ketika ibu hamil, sama ya banyak perubahan hormon, perubahan fisiologi tubuh yang akhirnya memang harus membuat perempuan menyesuaikan diri, beradaptasi dengan masa itu. Nah, pada masa itu kita harus ingat nutrisi sangat penting untuk ibunya sendiri juga untuk bayinya. Tadi kita sudah bahas seberapa banyak makanan yang diperlukan, seberapa banyak kalori yang diperlukan. Kita hanya membutuhkan sekitar 300 kalori saja tambahannya selama masa kehamilan, nggak boleh lebih. Kalau mau diet atau ada nggak boleh maruk. Kalau memang ada satu kondisi khusus yang mau diet atau overweight sebelumnya atau undernutrisi sebelumnya, kita harus benar-benar pantau, konsultasikan dengan dokter kandungan dan dokter gizi. Kemudian pada masa menyusui juga sama, jumlah kalori yang diperlukan nggak jauh berbeda, sekitar 300 sampai 400 kalori aja tambahannya. Kuncinya di protein ya, protein hewani, karena kita mau fokus di kualitas ya, jangan sampai kita banyak kuantitasnya tapi kualitasnya kalah. Kemudian tadi ada tips nih dari Dr. Dimas, tambahkan pula protein nabati yang kaya dengan omega 3 ya. Ada kacang-kacangan, kacang hijau yang mungkin termasuk. Kacang hijau masuk. Kacang hijau, kemudian biji-bijian, kemudian dari buah tadi, buah-buahan, dan ada sayur tuh yang kita suka ternyata underestimate ya. Kembang kol itu ternyata banyak kalsium. Terus tadi kebutuhan kalsium kita juga udah bahas ya. Ada nutrisi-nutrisi yang sebenarnya di ASI akan selalu terjaga, tapi kalau kita nggak hati-hati ibunya yang jadi korban. Salah satunya adalah kalsium ya. Jadi penting untuk memastikan suplemen yang diminum selama hamil tetap kita lanjutkan pada masa menyusui. Tadi tips menu gimana cara nyusunya, gimana cara menyiapkannya juga sudah disampaikan oleh Dr. Dimas ya. Saya rasa sangat mudah dipahami, tinggal ayo kita aplikasikan. Mungkin segitu dulu. Pertanyaan dari teman-teman juga kita udah jawab. Kita akan lanjutkan lagi nanti di part 2 ya. Tetap stay tune di IG-nya Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Terima kasih Dr. Dimas. Sama-sama. Kembali. Terima kasih Dr. Suryo Salim. Oke, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.